Halo, shalom semua. Wah, bertemu baru kita sudah lama, sekian lama saya tidak berkongsi bersama dengan kita. Pada pagi ini, saya akan bersama dengan kita untuk berkongsi tentang yaitu anak muda ya, yaitu berjalan dalam kebenaran. So, bagaimana untuk anak muda itu berjalan dalam kebenaran, saudaraku? Jadi, hari ini saya akan membawa kita untuk menyelami anak-anak muda berjalan dalam kebenaran. Yang pertama, saudaraku, bahwa kita melihat dalam firman Tuhan di Mazmur 115 ayat 11. Saya akan baca untuk kita. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Jadi, pertama adalah hai orang yang takut akan Tuhan, dan kedua adalah dia adalah pertolongan dan perisai. Jadi, tiga hal ini dalam Mazmur 115 ayat 11 harus dipegang oleh seorang anak muda. Kedua, firman Tuhan dalam 119 ayat 9, saya percaya sudah biasakan, sudah diingat. Saya percaya Anda mengingati firman Tuhan ini seringkali dinyanyikan. Jadi firman Tuhan ini berbunyi demikian ya. Bagaimanakah seorang anak muda mempertahankan kelakuannya agar bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Jadi ini satu ayat firman Tuhan yang tidak asing lagi bagi anak muda. Saya percaya pastor-pastor, pemimpin gereja, dan pemimpin anak-anak muda-mudi di gereja-gereja kita seringkali berkongsi dan mengingatkan anak muda mengenai firman Tuhan ini. Jadi pada pagi ini, saudaraku, bahwa saya ada 4 poin untuk dikongsikan bersama anak-anak muda pada pagi ini. Hai anak-anak muda di sana, mari bersama dengan saya pagi ini. Oke, pertama, saudaraku, adalah pergaulan ya. Bukan kita menghalang Anda untuk bergaul dengan sesuatu yang tidak seharusnya, tidak, saudaraku, tetapi bagaimanakah cara anak muda itu bergaul dengan sesuatu yang tidak seharusnya. Jadi, adakah Anda sudah mempunyai iman yang luar biasa, kekuatan yang luar biasa? Ketika Anda mempunyai kekuatan yang luar biasa, yes, silakan. Karena apa? Karena Anda akan menjadi terang dan garam bagi rakan-rakan Anda. Tetapi ketika Anda belum siap, saudaraku, lebih baik jangan ya. Jadi pertama adalah perkembangan zaman dan kemajuan teknologi pada saat ini membawa pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan anak muda. Yes ya. Saya sendiri juga begitu, saudaraku. Before mengenal Tuhan dengan sesungguhnya, bahwa peredaran zaman ini, saudaraku, sangat mempengaruhi dari IT, apalagi handphone pintar, handphone itu yang pintar, kita yang tidak pintar jadi bego, gitulah ya. Oke, jadi sebab itu kita harus pintar. Ketika handphone dikatakan handphone pintar, maka kita harus pintar daripada handphone pintar ya. Jadi peredaran teknologi, peredaran semasa ini sangat-sangat mempengaruhi. Tapi bagaimana untuk anak muda itu memperkuatkan dia sehingga dia tidak dihanyutkan oleh peredaran zaman dan teknologi. Jadi itu persoalan sekarang, saudaraku. Jadi anak muda, ayo, pertama pengaruh kawan tadi adalah jangan mudah terpengaruh dengan apa yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak Tuhan ya. Ketika Anda menyadari bahwa sesuatu itu bahaya, don't touch. Janganlah pegang dia. Jangan duduk. Janganlah pegang, janganlah duduk dia. Tapi kita nilaiin, saudaraku. Jangan sentuh. Apa dia cakap jangan sentuh lah. Cobalah sentuh dia. Nah, kena lagi. Gam tikus lekat tangan kau di sana. Jangan duduk. Kau duduk sana, jatuh. Nah, siapa yang salah? Diri sendiri. Jadi itu adalah sikap bahwa keadaan sekarang, saudaraku, di dalam peringkat remaja atau anak-anak muda ini, saudaraku, bahwa perasaan untuk coba try test itu sangat-sangat luar biasa, saudaraku. Tidak apalah, saya masih muda, saya coba try test sajalah. Tidak apa-apa itu, nanti bertobat. No ya. Kedatangan kedua itu, saudaraku, tidak menantikan kamu tunggu dulu sebelum bertobat. No. Jadi sebab itu Anda harus mempersiapkan diri Anda, perkuat, teguhkan diri Anda menjadi seorang anak muda yang positif,
bukan anak muda yang negatif, saudaraku. Yang kedua adalah berhati-hati dalam pergaulan. Seperti pertama tadi saya katakan bahwa Anda harus memperkuatkan diri Anda untuk menjadi terang dan garam. Bergaul dengan siapa saja kita tidak menghalang. Tetapi adakah Anda siap kuat di dalam pergaulan tersebut, saudaraku? Kalau Anda belum siap, tidak kuat, lebih baik jangan. Tapi kalau Anda sudah siap dan kuat, ayolah, karena itu tugas kamu menjadi terang dan garam bagi anak-anak muda yang lain, saudaraku. Bawa mereka kepada Tuhan, Injilah mereka, perkenalkanlah berita baik ini kepada mereka. Ketika Anda sudah siap untuk menjadi terang dan garam. Ketiga adalah Tuhan ingin anak muda dapat berjalan dalam kebenaran, ya. Tuhan ingin anak muda dapat berjalan dalam kebenaran. Jadi pergaulan memang tetap diperlukan, tetapi anak muda harus tetap berada dalam pergaulan yang sehat dan positif. Jadi pergaulan itu harus ada. Kalau tanpa pergaulan, saudaraku, bagaimana untuk kamu membawa satu jiwa itu mengenal kebenaran? Sebab itu anak muda itu cara ataupun harapan mereka membawa orang itu, saudaraku, jiwa itu sangat besar. Karena anak muda ini banyak kawan. Sebagai contoh sekarang, apalagi PUBG, game, Mobile Legend. Oh, banyak kawan tuh, saudaraku. Banyak kawan. Wah, janganlah kau main saja. Harus kau dalam itu, kamu harus membawa orang, saudaraku. Saya tidak mengizinkan kamu main game. Saya tidak menghalang kamu main game. Itu adalah pilihan kamu. Tetapi apa yang saya jelaskan sekarang adalah ketika kamu sudah kuat, sudah siap, peluang kamu besar di mana saja. Karena pergaulan anak muda ini sangat luas, tidak ada sempadannya. Maka di sanalah kamu mengambil peluang untuk menjangkau jiwa anak muda bersama kamu dan bawa mereka ke dalam jalan kebenaran. Bagaimana anak muda dapat berjalan dalam kebenaran? Itu satu persoalan. Bagaimana anak muda itu dapat terus berjalan dalam kebenaran? Saya hanya satu saja pada pagi ini, saudaraku. Kita melihat sekali lagi dalam Mazmur 119 ayat 9b, yaitu dengan menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Ketika hidup anak muda itu dipenuhi dengan firman Tuhan, maka hidup dia tidak akan terumbang-ambing. Walaupun dia di dalam lembah kekelaman, tetapi hidup dia tidak terumbang-ambing. Walaupun di dalam community rakan yang agak teruk daripada dia, yang belum mengenal Tuhan dan sebagainya, tetapi dia tidak terpengaruh. Mengapa, saudaraku? Karena dia menjaga hidupnya sesuai dengan firman Tuhan. Karena dia dipenuhi oleh firman Tuhan. Dalam Yohanes 1 ayat 1 itu mengatakan firman Tuhan itu adalah Tuhan itu sendiri. Ketika kamu dipenuhi oleh firman Tuhan, maka kamu sangat akrab, kamu sangat rapat, kamu tinggal di dalam Tuhan. Ketika Tuhan tinggal dalam kamu, saudaraku, maka keselamatan kamu itu terjamin. Kamu kuat, kamu hebat, kamu gagah, dan kamu bisa membawa anak-anak muda lain bersama kamu untuk berjalan di dalam kebenaran, saudaraku. Firman Tuhan merupakan perisai yang paling kuat bagi anak muda untuk dapat tetap berada dalam pergaulan yang positif. Balik lagi dengan kata-kata tadi, bergaul itu bebas. Bagi saya tidak ada sempadan. Tetapi adakah Anda siap? Adakah Anda kuat? Terlebih dahulu sebelum Anda mau pergaulan Anda itu lebih lagi, saudaraku, dengan anak muda lain, pelengkapilah diri Anda dengan firman Tuhan. Dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan, tetapkan dalam hidupmu supaya menjadi anak muda yang kuat, saudaraku. Ketika anak muda tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka iblis akan berusaha mempengaruhi kehidupan anak muda. Segala cara akan dilakukan oleh si jahat agar anak muda terjerumus ke dalam dosa. Ketika kamu tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka si iblislah yang akan hidup di dalam kehidupanmu. Sebab itu banyak anak muda gagal. Sebab itu banyak anak muda yang lari daripada landasan
landasan jalan kebenaran, jatuh dan meninggalkan gereja, meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena hidup mereka tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pada awalnya si iblis akan menawarkan kenikmatan. Wah, bestnya, seronoknya, handsome-nya, wah cantiknya, wah kau ya, maksudnya keiman. Oke, jadi tetapi akhirnya kamu jatuh. Karena apa? Tidak hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi pada akhirnya hidup anak muda akan dihancurkan sehingga masa depan mereka menjadi hancur dan musnah. Baru kau datang pergi, pastor, salah kau pastor. No. Ya, so itu firman Tuhan mengajar, mendidik, menegur saudaraku. Bukan untuk menjatuhkan, bukan untuk membunuh Anda, tetapi untuk memperkuatkan, untuk memperbaiki diri Anda. Terima kasih. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua.